kadang-kadang difabel ini dimasukkan ke dalam orang miskin. Karena ya dengan situasinya, dengan situasi keadaannya, miskin dalam arti tidak bisa memampukan melakukan hal-hal dengan keterbatasannya, sehingga dimasukkan dalam bagian orang miskin ini. Para romo, suster, bruder, frater, bapak ibu, dan saudara-saudari, serta teman-teman muda, senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Tema yang akan diangkat dalam podcast ini adalah Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Podcast BKSN tahun 2022 ini terselenggara atas kerjasama PT Canisius, bekerjasama dengan Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang dan juga UPPK KS atau Komsos Keuskupan Agung Semarang. Para romo, suster, bruder, frater, bapak ibu dan juga teman-teman muda, sebelum kita bincang-bincang lebih mendalam, salam kenal dulu, saya Prisnanto Aribowo dan narasumber kali ini Romo Kusmas Kristian Timur. Iya. Salam jumpa Romo. Iya, salam jumpa juga Mas Nanto dan juga pemirsa YouTube ya. Iya. Ini Romo ini familiar dipanggil Romo Oot ya? Iya benar. Saya biasa dipanggil Romo Oot. Kalau dipanggil yang lain malah kadang-kadang pada nggak tahu gitu ya. Nama yang paling familiar yang menjadi sapaan dari siapapun yang menjadi relasi Romo ya. Ya, baik Romo. Sebelum nanti kita berbincang lebih jauh, saya ingin memperkenalkan Romo dulu, Pak. Yep. Ya, mungkin Bapak Ibu, para Romo, suster, frater, bruder, dan juga teman-teman muda sudah mengenal Romo Oot ini. Tetapi baiklah saya bacakan dulu CV dari Romo Oot ini. Romo Oot lahir di Kulon Progo pada tanggal 18 April 1978. Kemudian Romo Oot sekarang berkarya menjadi vikaris parokial di Paroki Santa Teresia Jombor Klaten ya Romo ya. Betul. Kemudian untuk riwayat studi beliau pada tahun 1996 sampai dengan 2003 beliau studi sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 2012 sampai dengan 2013 beliau studi tahun orientasi rohani ya di Jangli Semarang. Dan tahun 2013 sampai dengan 2017 beliau studi filsafat teologi di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma. Kemudian tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 beliau studi magister teologi, konsentrasi pastoral, studi lisensiat di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma, dan tahun 2022 ini menerima tahbisan imamat ya Romo ya. Wah, berarti ini masih baru ini. Benar, baru dibuka segelnya. Baik, untuk pastoral ini Romo Oot ini tahun 2012 sampai dengan 2013 beliau berpastoral mendampingi atau pendampingan sosial garam di Ngablak Baru Semarang. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2015 berpastoral di TK Canisius Sorowajan. Kemudian 2015 sampai dengan 2016 berpastoral di SMP Canisius Kalasan. Kemudian di tahun yang sama juga beliau sebagai pendamping Bikompek atau pendampingan pelajar Katolik SMA Negeri. Dan di tahun 2016 sampai dengan 2017 pendampingan KMK Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan tahun 2017 sampai dengan 2018 tahun orientasi pastoral di Paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi Klaten. Dan tahun 2018 ini pastoral di penjara ya ini Romo ya. Maksudnya mendampingi teman-teman atau mendampingi. Jadi setiap Sabtu kita ada kunjungan gitu di penjara di Jogja, kita muter dengan teman-teman frater dan suster yang ada di Jogja. Oke. Karena di sana juga butuh pendampingan ya betul. Romo ya. Dan di tahun 2020 sampai dengan 2021 perutusan di Paroki Santo Ignatius Magelang.
Wah, ini luar biasa ini pastoral dan juga riwayat pendidikannya nih Romo ya. Iya, itu kalau frater-frater semuanya sebanyak itu kok, jadi santai saja. Ya, baik Romo, sebelum kita nanti bincang-bincang lebih jauh, kita berdoa dulu dan doa akan saya bawakan. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berterima kasih karena Engkau menyelenggarakan kehidupan kami dan tetap memelihara kami hingga saat ini. Kami yakin bahwa Engkau berjalan bersama kami dan menuntun hidup kami agar kami semakin teguh dalam iman kepadamu di tengah kelemahan kami. Semoga hati kami semakin terbuka dan senantiasa mendengarkan sabdamu yang menjadi pedoman hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya yang mengarahkan dan menguatkan kami dengan kasih karunia-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo Ot, kita akan berbincang-bincang ini, khususnya tema hari ini cukup menarik ya, karena kita berbincang-bincang terkait dengan difabel, yang juga tema ini kadang-kadang menjadi sesuatu tema yang jarang untuk dibicarakan. Nah, ini dalam bulan Kitab Suci Nasional ini kita akan berbicara banyak terkait dengan PKSN ini. Baik Romo, pertanyaan pertama terkait dengan diskusi kita pada hari ini, bagaimana sih gereja memandang para difabel itu? Ya, baik, terima kasih Mas Nanto. Kalau bicara soal difabel mungkin menjadi sesuatu yang dekat dengan saya, karena saya pribadi pun adalah seorang difabel yang diberikan kesempatan oleh Keuskupan Agung Semarang untuk menjadi salah satu imamnya. Ini nanti juga akan di belakang obrolan kita, mungkin nanti kita bisa senggol sedikit ya bagaimana keuskupan kita dengan difabel ini. Tapi kalau bicara soal difabel, bagaimana gereja memandang difabel, kita mungkin akan memulai dengan apa sih yang ada di kitab suci dan juga magisterium atau ajaran gereja tentang difabel ini sendiri, pemirsa. Jadi kalau kita bicara soal difabel, saya lebih suka menggunakan kata difabel, Mas Hanto. Oh iya. Karena kalau difabel itu kan different ability. Jadi orang dengan kemampuan berbeda. Kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai disable, itu orang yang tidak mempunyai kemampuan. Jadi buat saya adalah setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi saya lebih menggunakan kata difabel. Jadi mungkin setiap nanti kita akan mengatakan, saya akan lebih banyak menggunakan kata difabel. Nah, dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia seperti yang di Kejadian 26 ayat 27, bahwa segambar dan secitra dengan Allah. Dari sini pun bisa kelihatan bahwa semuanya menjadi sama gitu. Terus kemudian kalau kita lihat dalam banyak kisah, dalam perjanjian lama, kemudian dalam perjanjian baru, kalau kita melihat ada banyak kisah bagaimana Yesus itu memberikan perhatian yang sangat luar biasa sekali kepada difabel. Mungkin pemirsa juga sangat apal gitu, kemudian terlintas dalam benak kita. Kalau boleh kita ingat satu-satu gitu ya, ada kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Iya, Lumpuhnya ada beberapa. Kemudian ada menyembuhkan seorang yang ada di tepi kolam. Satu orang yang menunggu kolam itu kemudian bergolak, dia akan ke sana tetapi selalu ketinggalan itu. Yang ada di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Kemudian ada ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang kemudian menjadi sebuah pergolakan saat itu. Ini kok hari Sabat memberikan, jadi viral ya, mungkin viral gitu kalau saat ini di-upload di IG gitu. Ini kok Yesus menyembuhkan pada hari Sabat gitu. Tetapi ada hal lain yang di situ ditunjukkan bagaimana yang dipentingkan di sini, bagaimana orang itu yang dibutuhkan bukan soal Sabat ya, tetapi yang dibutuhkan saat itu adalah penyembuhan orang saat yang sakit pada saat itu. Kemudian menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Dengan menyentuh jumbainya di Lukas 8 itu dia merasa disembuhkan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang buta. Ada lagi Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Ada juga Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan juga kisah-kisah yang lainnya. Sedemikian banyak kisah yang kalau kita lihat bahwa demikian besarnya Yesus memberikan perhatian untuk orang-orang yang pada Perjanjian Lama ini menjadi satu orang yang disingkirkan nih. Padahal itu kan yang namanya orang cacat, orang difabel gitu, hubungannya dengan kutukan,
hubungannya dengan penyakit dan sebagainya. Jadi seperti disingkirkan menjadi warga yang kesekian. Oh, bukan hanya nomor 2 ya? Iya, bukan nomor 2 tapi warga yang kesekian gitu kan. Bukan hanya nomor 2 tapi warga yang kesekian yang kadang tidak dipandang. Tetapi di sini di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sedemikian luar biasanya menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini juga Dia berikan perhatian. Mereka ini juga kami, saya karena termasuk di dalamnya, diberikan perhatian yang khusus oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita kemudian dari yang kita cerita ada banyak sekali tadi, Iya. kemudian kita mencoba membuatnya menjadi poin-poin khusus gitu. Apa sih perhatian Yesus terhadap difabel gitu? Iya. Yang pertama mungkin yang bisa kita sampaikan di sini pemirsa, Yesus sendiri itu bersedia mengosongkan dirinya dari kemuliaannya. Dia kan satu orang yang sangat mulia, anak Allah, turun ke dunia, menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Dalam hari ini ketika menjadi manusia, dia juga merasakan bagaimana kerentanan-kerentanan yang dirasakan oleh seorang manusia. Tidak hanya sesuatu yang yang nyaman saja, tapi ketidaknyamanan pun dia rasakan. Dan ini juga bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus merasakan kerentanan sebagai manusia ini sebagai bagian dalam dirinya, sebagai bentuk solidaritasnya terhadap manusia. Lebih khusus lagi mungkin ini dikatakan sebagai solidaritas kepada kita, para difabel. Itu yang pertama. Kemudian Yesus sendiri datang ke dunia, hadir di tengah-tengah komunitas para difabel, mengundang, tidak menyingkiri mereka. Kemudian juga dia kan sempat mengatakan itu, kalau dalam bacaan minggu, maaf saya lupa di di ayat berapa dan kitab apa yang mengatakan bahwa kalau kamu mengadakan pesta, undanglah orang-orang lumpuh, betul. undanglah orang-orang cacat. Ini sebagai sebuah bentuk bahwa ayo, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memasukkan komunitas difabel ini dalam komunitas yang selayaknya ada. Tidak sesuatu yang disingkirkan, tidak sesuatu yang ditinggalkan. Menjadi bagian dari komunitas difabel, mengundang mereka, menjumbuhkan mereka, hadir dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga, ketika Tuhan Yesus ini menjumbuhkan seorang difabel, tidak hanya kesembuhan sebenarnya yang kemudian dirasakan, tetapi Yesus memberikan harapan kepada orang itu untuk bisa kembali ke komunitas normal, untuk bisa kembali dalam komunitas yang selayaknya, seharusnya dia diterima. Tetapi kalau kita refleksikan dalam keadaan saat ini, apakah berarti kalau kita mau memberikan harapan harus menyembuhkan? Yang kita katakan pada saat ini adalah ketika kita menyembuhkan dalam tanda kutip dan memberikan harapan kepada difabel adalah penerimaan kepada mereka. Penerimaan kepada difabel ini juga memberikan harapan-harapan bagi difabel untuk kemudian memiliki greget, memiliki kerentek. Ternyata aku bisa seperti yang lainnya karena aku diterima oleh yang lainnya. Begitu. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat lagi dari poin perhatian terhadap difabel. Sebenarnya kalau Yesus sendiri kan pada saat itu ditangkap, kemudian disiksa dan pada akhirnya disalib, itu kan dia diberdayakan oleh komunitas difabel. Komunitas difabel di sini adalah komunitas yang tidak tidak benar pada saat itu, karena mereka lebih mengutamakan kelompoknya, mereka kemudian lebih membutuhkan apa yang mereka inginkan. Kan mereka sebenarnya iri gitu, atau mereka sangat merasa ini Yesus itu siapa? Kok kemudian ada demikian banyak pengikut, memberikan pengajaran dan berbagai cara mereka lakukan dengan fitnah-fitnah mereka, sehingga akhirnya Tuhan Yesus itu disalib, mendapatkan perintah untuk disalibkan, bukan perintah, mendapatkan orang-orang mengatakan bahwa dia harus disalibkan. Dan ini menjadi sebuah komunitas yang cacat, dia menyerahkan dirinya ada di sana, memberikan dirinya untuk kemudian disiksa. Kemudian yang terakhir ini yang boleh kita lihat bahwa ketika Yesus wafat, dia akan dipaku. Kemudian ketika dia bangkit,
dan bertemu dengan para muridnya, ada satu orang, Thomas, yang tidak percaya ya. Iya, bahwa Bahkan apakah itu harus sampai ketemu ya. harus ketemu, dan Yesus kan menunjukkan bekas-bekas lukanya yang dilakukan Yesus. Mungkin Yesus ketika menunjukkan, ketika hadir, bisalah menjadi dalam kemuliaannya sudah menjadi tidak ada luka-luka lagi. Iya. Tetapi Yesus memilih itu sebagai identitasnya pada saat itu, menunjukkan kepada Thomas bahwa ini aku yang pada saat itu juga disalibkan. Ini menjadi sebuah menunjukkan bahwa Yesus memiliki perhatian. Yesus memiliki solidaritas untuk para difabel. Dalam magisterium sendiri pun, dalam Evangelii Gaudium misalnya, dalam sukacita, pewartakan sukacita Injili, dikatakan bahwa kita harus mewartakan sukacita ini kepada semua orang, kepada orang miskin, kepada masyarakat. Sukacita Injil ini harus diterima oleh siapapun. Siapapun di sini juga termasuk difabel di dalamnya. Kadang-kadang difabel ini dimasukkan ke dalam orang miskin, karena ya dengan situasinya, dengan situasi keadaannya, miskin dalam arti tidak bisa memampukan melakukan hal-hal dengan keterbatasannya, sehingga dimasukkan dalam bagian orang miskin ini. Evangelii Gaudium mengajak kita untuk mewartakan sukacita kepada semua orang, termasuk difabel ini. Kemudian dalam Gaudium et Spes gitu, pastoral pada zaman ini, kita menjalankan perutusan kita untuk mengangkat pribadi, martabat manusia. Di sini difabel kadang-kadang menjadi, sekali lagi, menjadi pribadi-pribadi yang martabatnya kadang tidak tidak menjadi yang tidak diperhitungkan gitu. Tidak diakui kadang-kadang menjadi ya udah dia difabel aja. Tetapi di sini gereja bersama dengan kitab suci, kemudian magisterium mengajak bahwa difabel ini juga menjadi bagian dalam gereja. Difabel ini menjadi bagian yang harus diterima di dalam gereja. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana gereja memandang difabel? Difabel adalah bagian yang harus diterima dan harus ada, karena ini juga adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana Dia mengasihi difabel dalam kisah-kisah yang tadi sudah kita sampaikan itu. Begitu Mas Nanto. Baik, Romo Ot. Jadi memang ketika kita memandang teman-teman difabel, memang harus selalu dibangun kesadaran ya, Romo ya. Betul. Bahwa mereka adalah juga bagian dari kita. Kemudian juga mereka adalah saudari-saudari kita yang tidak boleh kita pinggirkan, atau bahkan tidak boleh kita hilangkanlah dari apa yang seharusnya kita bagikan kepada mereka ya. Tapi yang menarik tadi Romo, bahwa tadi disampaikan oleh Romo, sekaligus ini juga pertanyaan kedua ini, bahwa Allah atau Tuhan itu menciptakan manusia itu secitra dengannya. Berarti kalau secitra dengan Allah itu berarti kan juga ada kesempurnaan yang diharapkan. Nah, ini ketika ada hal seperti ini, nah apakah manusia itu selalu ada ya, Romo, di dalam kesempurnaan itu? Terlepas ketika kita membicarakan tentang teman-teman kita yang difabel. Iya, berarti apakah kemudian kalau kita mengatakan cinta dengan Allah, apakah manusia terus berada dalam kesempurnaan terus gitu ya? Lebih seperti itu, Romo. Yang tidak sempurna berarti bukan secitra gitu kali ya. Iya. Kalau kita membicarakan ini, kita mengingat bahwa kebaikan dan kejatuhan itu dalam penciptaan itu selalu dalam hal yang sama, dalam suatu waktu yang bersamaan. Ada kejatuhan, kemudian ada kebaikan juga. Nah, kalau Tuhan juga tidak akan memberikan bahwa ini satu orang itu dalam kebaikan semuanya, sedangkan orang yang lain ke dalam sesuatu yang kejatuhan terus. Tidak, ini dalam sebuah kebersamaan. Jadi dalam hal ini yang ingin saya katakan bahwa seorang manusia selalu ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Kalau Tuhan kemudian menjadi manusia, apakah kemudian dia tidak sempurna? Tidak, karena bagaimanapun Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang pernah ada. Dia juga manusia, seorang ilahi gitu, karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi sekali lagi bahwa kalau apakah dalam ini kemudian tidak menjadi kalau secitra dan segambar dengan Allah adalah harus sempurna, tidak. Karena di dalam ciptaan Allah selalu ada kelebihan dan ada kekurangannya.
Jadi setiap manusia yang ada bukan berarti ketika ada yang kurang itu dia tidak sempurna, yang lebih ini kemudian yang menjadi sempurna, itu tidak. Karena bagaimanapun pengalaman hidup manusia, kepribadian dalam diri manusia itu adalah ciptaan Allah yang seperti apapun bentuknya tetap menjadi gambar dan secitranya. Jadi tidak harus selalu yang wah yang luar biasa, yang cakep, yang ganteng ini baru yang secitra dengan Allah, tidak. Tetapi semua yang Tuhan ciptakan selalu ada dalam keterbatasannya dan selalu ada dalam kelebihannya. Kedua hal itu selalu ada dalam diri manusia. Begitu Mas Nanto. Oh ya, baik. Jadi ya memang ketika ada kelemahan dan juga kelebihan, ini harusnya menjadi spirit untuk kita ya. Bahwa dari kelemahan kita bisa menunjukkan untuk kelebihan-kelebihan yang lain yang sekiranya mungkin ya bagi orang lain itu dianggap biasa, tetapi dengan kelemahan kita kemudian menjadi dasar kita untuk bisa berrelasi dengan siapapun, itu bisa menjadi kekuatan ya. Berarti di tengah ketidaksempurnaan pasti ada berkat lain yang mungkin boleh kita terima. Iya, benar-benar. Karena dalam apa namanya, kalau kita melihat tadi ya dalam judul kita, cukuplah karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasamu sempurna. Justru dalam kelemahan-kelemahan ini kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini ditujukan gitu. Dengan caranya, dengan kekurangan-kekurangan ini Tuhan akan menunjukkan Dia berkarya seperti apa. Begitu Mas Nanto. Oke, baik. Lanjut kita pertanyaan ketiga, Romo. Bagaimana gereja menyikapi kebutuhan mereka secara pribadi, khususnya untuk teman-teman yang difabel ini? Ya, bagaimana menyikapi gereja menyikapi ini ya. Satu yang kadang harus kita ketahui gitu ya, kebutuhan permasalahannya itu apa sih yang dialami oleh difabel? Apa sih yang kadang-kadang menjadi persoalan difabel? Ini menjadi penting. Kenapa kemudian khususnya gereja kita Keuskupan Agung Semarang mempunyai sesuatu yang khusus juga ini untuk para difabel, yang harus kita katakan bahwa luar biasa ini gereja Keuskupan Agung Semarang melakukan ini. Yang pertama yang harus kita rasakan bahwa dalam permasalahan eksternal yang sering muncul dalam kehidupan difabel itu adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang difabilitas ini. Masyarakat kadang tidak tahu bagaimana dalam intinya nek difabel itu ora iso ngopo-ngopo, tidak bisa ngapa-ngapain. Difabel itu kemudian adalah orang-orang yang harus dikasihani. Semua kadang-kadang masih ada sebagian masyarakat kita yang memikirkan ini, walaupun sering juga sudah banyak masyarakat kita yang mengetahui ya sudah difabel itu bukan hanya soal dikasihani, tetapi ada kesempatan yang bisa diberikan kepada mereka. Terima kasih kalau sudah sampai tahapan itu. Tetapi seringkali masyarakat masih dalam lingkaran ini. Masalahnya adalah pemahaman masyarakat sebagai difabel ya kayak gitu. Misalnya saya saja gitu ya Mas, ketika saya beberapa kali ketika dulu saya menjadi frater gitu, ketika ketemu dengan umat, karena ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ini bagi saya sendiri juga, dan tantangan untuk Keuskupan Agung Semarang ketika saat ini memberikan kesempatan untuk saya menjadi seorang imam. Dulu ketika frater itu, ketika live in, pernah ada seorang ibu yang kemudian bertanya kepada saya, "Loh, frater kok memakai krek? Apakah bisa melayani?" Itu pertanyaan itu akhirnya menjadi permenungan juga untuk saya. Tetapi kemudian yang saya lakukan adalah bagaimana saya kemudian bisa menjawab itu, tidak. Tetapi bagaimana sebagai pemacu untuk saya bahwa saya berarti harus bisa dengan keterbatasan ini apa yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang orang masih dalam terkotak seperti itu. Frame-nya masih seperti itu. Apakah bisa? Apakah mampu? Itu kadang-kadang ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam keluarga pun kadang-kadang seperti itu gitu. Betul, nah, kemudian stigma ini, permasalahan difabel masih dalam, wah ini difabel ya tidak bisa apa-apa ini. Dia harus dikasihan ini. Kalau difabel tuh ya udahlah, nanti kalau datang terus di anak-anak, kata di anak-anak itu bahasa Indonesia apa ya? Dispesialisasikan. Dikhususkan atau apa gitu. Ya, kadang-kadang yang terjadi kan kita tidak mau juga seperti itu. Kalau kita bisa melakukannya, kenapa harus dikhusus-khususkan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stigma. Kalau dalam perjanjian lama kan ada kutukan atau apa gitu yang nasib. Kemudian yang terjadi nih, yang kadang terjadi adalah difabel itu menjadi sebuah aib, itu yang kadang menyedihkan. Iya.
aib dalam keluarga, aib yang harus ditutup-tutupi, kemudian diisolasi, yang kemudian tidak diajak keluar, ada di dalam rumah terus, tidak kemudian ditunjukkan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya tidak diajak ke gereja, ada kadang-kadang umat kita seperti itu. Saya beruntung sekali, berterima kasih sekali pada keluarga-keluarga yang mengajak anak-anak yang difabel ke gereja, kemudian diperkenalkan dengan yang lainnya. Karena ya itu tadi sebenarnya ini sama. Kita sama satu dengan yang lainnya. Permasalahan ini menjadi aib, permasalahan isolasi ini yang ditutup di dalam keluarga yang menjadi masalah eksternal gitu yang kadang sering muncul. Karena kalau udah seperti ini, bagaimana kita akan membangun percaya diri? Bagaimana seorang difabel kemudian akan memupuk bahwa aku berani ada di tengah-tengah yang lainnya kalau dia sendiri tidak pernah keluar. Ini kalau kemudian yang dalam artian negatif. Tetapi ada dalam artian positif juga. Terlalu protektif dengan perlindungan yang berlebihan gitu ya. Memang ada teman-teman difabel yang memang harus dilindungi karena kerentanannya lebih gitu. Tetapi kadang-kadang ada yang sebenarnya bisa, tetapi mungkin karena saking sayangnya keluarga kepada dia sehingga harus dijagani secara berlebihan. Padahal mungkin dia bisa untuk kemudian bersosialisasi dengan yang lainnya. Ini jadi persoalan juga untuk teman-teman difabel. Kemudian kurangnya gitu peran keluarga dan masyarakat gitu yang bagaimana sih menanggapi permasalahan-permasalahan difabel ini? Yo, kalau keluarga menemukan permasalahan difabel, ya yang lainnya ya udah gitu. Nah itu mungkin kalau diberikan kesempatan oleh Mas Nanto, saya akan bicara yang di belakang di soal bagaimana support system ini yang dibutuhkan tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari keluarga besar, dari masyarakat itu penting sekali. Tapi itu nanti kalau Mas Nanto memberikan kesempatan untuk ini. Kemudian yang menjadi permasalahan juga kurangnya hak-hak difabilitas ini diberikan. Jadi dalam lingkup yang lebih luas ketika dalam situasi umum gitu yang hak-haknya tidak bisa diwujudkan di situ gitu dalam kalau kita misalnya dalam angkutan umum atau apa sekarang sih terima kasih sekali gitu karena sudah banyak ke fasilitas-fasilitas yang diberikan sehingga kemudian bisa mengaksesnya gitu, difabel bisa mengakses di tempat umum. Tapi kadang-kadang pemenuhan hak-hak penyandang difabilitas ini tidak terpikirkan, tidak terpenuhi. Nah, berangkat dari sini, kemudian apa yang kemudian dilakukan gereja, khusus yang saya berbicara untuk Gereja Keuskupan Agung Semarang, semoga yang di luar Keuskupan Agung Semarang ini bisa menjadi masukan juga gitu. Permasalahan difabel ini mendapatkan perhatian khusus, bahkan dimasukkan dalam arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang ke-7 tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam kerangka RIKAS sampai dengan tahun 2035. Yang disebutkan di situ adalah peningkatan pelayanan karitatif dan pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan kalau boleh saya katakan, saya adalah salah satu bentuk perwujudan Ardas dan Rikas ini. Pemberdayaan difabel dengan kemudian keuskupan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang imam. Jadi tidak hanya sebagai sebuah wacana saja, tetapi ini diwujudkan dalam kehidupan nyata tentang pemberdayaan ini. Nah, kemudian yang dilakukan juga oleh Keuskupan Agung Semarang karena ini menjadi sebuah, tidak hanya sebagai sebuah tagline, tetapi sebagai suatu rancangan yang diwujudkan dalam bentuk bentuk ada ini jangka waktu ini harus mencapai apa, jangka waktu ini harus apa yang harus dicapai. Maka di sini memang kemudian Gereja Keuskupan Agung Semarang mengajak paroki-paroki, mengajak umat, mengajak para romo untuk memberikan perhatian khusus ini kepada para difabel. Kita lihat sekarang dalam gereja-gereja juga akses-akses untuk umat difabel diberikan lebih banyak lagi. Nah,
Gereja Keuskupan Agung Semarang dengan memiliki visi terwujudnya peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman, ini memasukkan di dalamnya difabel menjadi poin yang penting. Jadi bukan hanya poin yang mengada-ada ditunjukkan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam keberpihakan dengan difabel. Dan beruntung sekali kemudian para romo, paroki menangkap ini sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan, yang memang harus diberdayakan dalam setiap kehidupan umat. Jadi itu, kalau ditanyakan bagaimana kemudian menyikapi kebutuhan para gereja untuk difabel ini, yang dilakukan adalah ini. Wujud nyata sekali Keuskupan Agung Semarang adalah meletakkan difabel ini dalam arah dasar keuskupan, khususnya dalam rancangan induk Keuskupan Agung Semarang. Jadi bukan lagi sebagai sebuah wacana, tetapi sebagai sebuah hal yang real, bahwa difabel ini menjadi bagian dalam gereja yang harus dirangkul, yang harus kemudian diberikan perhatian. Begitu. Baik, luar biasa ini Romo. Jadi memang kalau dalam tataran keuskupan sendiri memang secara sistematis ya Romo, ya. Betul. Sudah dirancang bagaimana melibatkan, kemudian juga bagaimana teman-teman difabel ini juga diberikan ruang sehingga mereka juga sekali lagi tidak tersingkirkan, tetapi tetap bisa juga berkarya, kemudian juga berpastoral, dan juga mereka juga ambil bagian dalam karya kerasulan juga ya Romo, ya. Karena memang ya pengalaman saya sendiri di gereja itu juga terkait dengan teman-teman yang difabel ini juga yang dulunya gereja itu masuk gereja harus dengan tangga, harus dengan unda-undaan. Nah, sekarang sudah ada jalan untuk para difabel yang lebih memudahkan mereka. Ya sebenarnya dari hal-hal yang sederhana, tetapi ini juga sangat membantu ya Romo, ya, terkait dengan bagaimana gereja itu juga ambil bagian dalam untuk teman-teman yang difabel ini ya. Betul. Baik Romo, ini sebenarnya menyinggung pertanyaan saya yang keempat ini terkait dengan bagaimana sih persiapan gereja terkait dengan teman-teman yang difabel ini. Kalau dari tataran keuskupan tadi sudah jelas bahwa sudah ada sistematis yang masuk dalam rikas, kemudian arah dasar dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan persiapan-persiapan gereja ini untuk teman-teman yang difabel ini. Iya, bagaimana persiapan gereja paroki terutama untuk persiapan para difabel ini? Saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali. Seperti yang tadi ceritakan oleh Mas Nanto, gereja sudah menyiapkan jalan gitu untuk teman-teman difabel untuk menggunakan kursi roda. Ada sebuah cerita gitu Mas, kemarin itu sebelum saya tahbisan imam, itu saya tuh sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Tapi bukan kejatuhan, hanya sebuah kejatuhan jok gitu ya. Saya sendiri kan sudah memakai krek. Nah, pada saat saya 1 bulan sebelum saya ditahbiskan, saya tuh kepleset dan jari kaki saya itu patah. Sehingga yang dilakukan adalah saya tidak diperkenankan memakai krek selama 1,5 bulan. Yang saya rasakan adalah saya harus memakai kursi roda. Dan pada saat itu saya baru bisa merasakan, selama ini kan kalau memakai krek naik turun tangga menjadi hal yang biasa. Tapi ternyata ketika memakai kursi roda, aksesibilitas untuk ke dalam satu ruangan itu menjadi penting sekali, bagaimana kursi roda saya itu bisa masuk. Sehingga kemarin itu ketika saya harus retret, Romo pendamping memutuskan untuk kita pindah tempat. Dan tempat itu kemudian yang ada akses untuk saya menggunakan kursi roda ini. Dan di gereja pun seperti itu. Di gereja pun akses-akses ini yang diberikan kepada teman-teman difabel, kepada kami, ini menjadi salah satu persiapan atau boleh dikatakan sebagai wujud bagaimana gereja-gereja paroki yang kita katakan sebagai gedungnya itu menerima teman-teman difabel untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau kita bicara sebagai, ada satu istilah yang namanya inklusivitas, atau kita sebut sebagai, kita karena gereja yang inklusi. Karena inklusi ini adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka
dan mengajak masuk serta mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang. Jadi kalau kita mengatakan sebuah gereja ini adalah gereja inklusi, di dalamnya kita punya umat yang difabel, umat yang dalam tanda kutip tidak memakai alat bantu dan sebagainya. Kita memasukkan di sana dengan segala latar belakangnya, dengan segala keadaannya. Dan di dalamnya ini yang boleh dirasakan anggotanya adalah dia merasa bahwa dirinya itu nyaman dan mendapatkan haknya. Nah, ketika teman-teman difabel diberikan akses untuk masuk, itu adalah haknya dipenuhi nih. Saya bisa masuk yang dulunya hanya di luar, sekarang bisa masuk ke dalam gedung gereja. Ini menjadi salah satu hal yang bisa kita lihat saja gitu dalam gereja, bagaimana gereja paroki mempersiapkan atau gedung gereja mempersiapkan diri mereka untuk bisa menerima teman-teman difabel ini. Kemudian yang bisa dilakukan bagaimana gereja kita, gereja-gereja paroki terutama bisa memberikan tempat untuk menunjukkan bahwa teman-teman difabel ini masuk ke dalamnya dengan kunjungan-kunjungan, dengan sapaan-sapaan. Saya sebagai difabel juga merasakan tanggung jawab yang sama gitu untuk ini. Saya difabel, kemudian saya bisa bertemu dengan teman-teman di beberapa paroki yang saya sempat tinggal di sana. Yang saya cari adalah teman-teman difabel ini, keluarga-keluarga difabel ini. Saya di sana kemudian tidak untuk untuk kemudian memberikan kekuatan atau apa. Tetapi ketika disapa, itu mereka merasa memiliki teman, merasa ada yang hadir. Apalagi sekarang ini banyak para romo yang kemudian memang memberikan waktu untuk teman-teman difabel. Ada yang memberikan waktu-waktu khusus untuk teman-teman difabel ini merasakan misa untuk teman-teman difabel. Ada paroki-paroki yang kemudian membuat paguyuban. Maaf, misalnya di paroki Sedayu itu ada satu paguyuban yang namanya paguyuban maaf saya lupa. Mungkin nanti bisa di googling ya, karena mereka sangat aktif juga di media sosial. Mereka semua punya paguyuban difabel yang akhirnya paguyuban difabel ini tidak hanya umat kita, tidak hanya umat Katolik, tapi menjangkau di seluruh kecamatan. Di Wedi, paroki Wedi itu mereka memiliki paguyuban kinasih. Dulu saya ketika saya top di sana mengajak beberapa teman yang difabel untuk membuat itu. Kemudian ada di paroki-paroki lain yang membuat misa-misa untuk para difabel. Dan sebagai contoh yang luar biasa adalah Monsinyur kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, dengan sangat terbuka sekali saat ini memberikan penerimaan sakramen. Oh iya, betul-betul. Misa-misa sakramen untuk teman-teman difabel yang selama ini mungkin ini bisa menerima sakramen ini enggak ya? Iya. Bisa menerima krisma tidak ya? Bisa menerima komuni tidak ya? Monsinyur Rubi dengan sangat terbuka memberikan kesempatan untuk teman-teman difabel ini. Karena pada akhirnya ketika berbicara tentang sakramen-sakramen yang diberikan ini, kerinduan itu tidak hanya untuk teman-teman difabel sendiri, tetapi keluarga, orang tua juga merasa dikuatkan. Kadang-kadang ketika melihat mereka, saya mungkin agak beruntung karena, maaf kalau saya mengatakan beruntung, orang tua saya masih bisa melihat saya kemana-mana gitu. Jadi paling tidak masih ada rasa bahwa anakku masih bisa kemana-mana, saya masih merasa tenang. Tetapi maaf untuk para orang tua yang anaknya harus selalu didampingi, mungkin mereka juga akan berpikir, apakah anakku nanti bisa menerima sakramen-sakramen ini seperti teman-teman yang lainnya. Dan ketika Monsinyur Rubi kemudian memberikan sakramen-sakramen ini, kerinduan mereka bisa sangat kemudian terpenuhi. Ketika saya pernah hadir di dalam penerimaan sakramen ini, saya bisa melihat bagaimana orang tua itu bahagia, melihat air mata mereka. Dan kemudian kalau ada yang bertanya, apakah mereka teman-teman ini bisa merasakan sakramen itu yang hadir dalam dirinya? Itulah yang tadi, cukuplah
kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Tuhan dengan caranya, Allah dengan caranya hadir kepada teman-teman difabel ini melalui sakramen-sakramen yang diberikan. Jadi ini kalau kita kemudian persiapan gereja apa? Ya ini tadi, memberikan fasilitas, memberikan sapaan, memberikan penerimaan sakramen. Walaupun orang tua juga pada akhirnya saya menghimbau untuk bisa memahami gitu. Mungkin ada beberapa sakramen untuk beberapa teman-teman yang difabel yang tidak bisa menerima. Karena kondisi-kondisi yang ada membuat mereka mungkin tidak memahami dan cukup dengan sakramen yang lainnya. Karena sekali lagi, Tuhan itu berkarya dengan caranya kok. Iya, betul. Jangan pernah takut apakah kemudian anak saya terselamatkan atau tidak. Tuhan sudah akan memberikan karya keselamatannya untuk teman-teman difabel ini dengan caranya. Jadi tadi Mas Nanto, kalau apa yang dilakukan oleh persiapan gereja, ya memberikan sapaan, memberikan fasilitas, supaya akhirnya tadi gereja yang inklusi, gereja yang terbuka, yang kemudian menerima teman-teman difabel, merasakan nyaman, merasakan haknya, ini bisa terpenuhi. Dan sekali lagi mungkin yang kemudian satu adalah pandangan-pandangan yang kadang-kadang membuat teman-teman difabel ini menjadi agak tidak nyaman adalah ketika mereka datang ada yang kemudian agak menyingkir, geser sedikit atau gimana gitu, itu menjadi tidak nyaman. Kalau ada mereka disapa saja, ini akan lebih membahagiakan gitu, karena mereka merasa bahwa mereka memiliki teman, mereka memiliki saudara, terutama saudara dalam Kristus gitu. Gitu Mas Yanto. Berarti memang tidak hanya sekedar bagaimana kita menyiapkan bangunannya ya Romonya. Betul. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menyapa, kemudian melibatkan mereka juga, dan juga memberikan ruang. Serta yang penting jangan pernah memberikan kesan yang tidak nyaman ya untuk mereka ya. Iya. Bahkan ini Mas, yang sangat luar biasa sekali, ada di paroki-paroki yang memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mampu, teman-teman difabel yang bisa gitu, pada waktu-waktu khusus untuk bertugas. Entah itu menjadi lektor, entah itu menjadi pemazmur, itu menjadi semangat. Saya sendiri itu dulu ketika masih aktif-aktifnya gitu di gereja, dulu tuh keinginan saya cuma simpel, saya tuh pengen menjadi misdinar. Tak kira pengen menjadi penyanyi. Menjadi penyanyinya akhirnya ketika saya diberikan, karena mereka tahu saya bisa menyanyi, tugas saya selalu menjadi pemazmur gitu. Menjadi pemazmur gitu, setiap kali ada menjadi pemazmur. Dan mungkin Tuhan menjawabnya, yo kue rasa cukup, kue rasa jadi misdinar. Kamu tidak jadi misdinar, kamu yang didampingi misdinar saja gitu. Jawabannya Tuhan seperti Jawabannya Tuhan seperti itu. Tapi ketika saya menjadi saya difabel, kemudian oleh gereja paroki diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemazmur, ada bersama umat, itu menjadi sebuah penerimaan yang luar biasa loh. Karena umat paroki saya di Paroki Nanggulan menjadi sangat terbiasa sekali bertemu dengan seorang difabel, bertemu dengan saya yang memakai krek. Jadi ini sangat penting sekali ketika kesempatan-kesempatan ini diberikan untuk kami para difabel di dalam gereja gitu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Tapi ini sebenarnya juga menyinggung ke pertanyaan yang terakhir ini Romo, terkait dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Ketika tadi melihat bagaimana gereja harus mempersiapkan apa. Nah ini kalau dalam konteks umat, gereja ini harus mengajak bagaimana sih para keluarga dan juga para umat untuk yang teman-teman yang difabel ini. Ini juga tadi menyambung dengan apa yang diharapkan Romo Owat supaya bisa cerita kalau ada kesempatan. Nah ini Romo, monggo. Iya, kalau misalnya kita bicara tentang difabel, itu kadang-kadang kan kita berpikir bahwa kalau misalnya difabel ini diberikan kebutuhan yang ini gitu. Misalnya dia butuh kayak tadi kan, butuh akses untuk bisa masuk gereja, diberikan masuk gereja. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Karena kalau kita ingin memberikan, dalam artian ya dalam tanda kutip, kalau kita ingin menyembuhkan difabel dalam tanda kutip, kemudian ada di tengah-tengah masyarakat dia merasa nyaman, di tengah-tengah umat merasa nyaman, adalah kita juga harus menyembuhkan lingkungannya.
Kenapa menyembuhkan? Yang disembuhkan adalah stigma-stigma yang ada di dalam benak kita. Itu juga yang harus dilepaskan. Itu harus disembuhkan. Stigma kita yang wah kalau difabel tidak bisa apa-apa, dia harus ini, itu yang harus dilepaskan. Itu yang kemudian harus kita perbaiki. Nah, ini kemudian yang kalau tadi saya katakan juga di awal, inilah yang dibutuhkan namanya support system. Seorang difabel tidak akan pernah bisa kemudian berada di tengah-tengah umat kalau umat yang di sekitarnya tidak merubah tadi, tidak menyembuhkan diri bahwa oh dia bisa kan, dia bisa kok, atau kemudian memberikan support system. Misal kalau tadi ya, kalau kemudian saya bertugas gitu menjadi seorang pemazmur. Kalau support sistemnya dalam seluruh umat paroki itu mereka kemudian memandang saya dengan mesake, kasihan, kok sudah pakai krek kok disuruh jadi pemazmur. Itu menjadi support sistemnya nggak ada, ya nggak akan pernah sembuh. Tidak akan pernah ada tidak akan menjadi sebuah gereja inklusi yang kemudian merangkul ada di dalamnya. Jadi yang diperlukan di sini adalah support sistem lingkungannya yang kemudian mendukung keberadaan difabel, yang mendukung orang ini difabel ini yang kemudian bisa memiliki kepercayaan diri yang lebih, yang merasakan bahwa aku bisa melakukan sesuatu dengan keterbatasanku. Kalau saya boleh sedikit bercerita tentang diri saya pribadi, support system ini terbentuk dalam keluarga saya. Bahkan tidak hanya dalam keluarga, tapi dalam keluarga besar pun itu support system membentuk hal yang sama. Kemudian support system ini juga dulu diberikan oleh lingkungan sekolah saya. Kemudian lingkungan gereja saya, semua membentuk support system sehingga saya menjadi pribadi yang tidak merasakan bahwa saya ini orang yang cacat, saya ini orang yang difabel, saya mengeluh kok saya pakai krek, kok saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak pernah sampai tahapan itu. Pernah pada suatu ketika, saya melakukan sebuah penelitian untuk teman-teman difabel, terus kemudian ada satu orang juga pendamping difabel yang kemudian ketika saya menyampaikan sebuah pertanyaan gitu, ketika pertanyaan saya itu adalah apakah teman-teman ini yang diceritakan pernah merasakan bullying gitu. Yang dia katakan adalah pada saat itu mengatakan seperti ini, loh Masnya kan juga difabel, pasti merasakan bullying. Dan saat itu jujur saya mengatakan tidak. Saya tidak merasakan bullying itu. Baik ketika saya kecil di lingkungan saya, di sekolah saya, tidak merasakan bullying itu. Kenapa? Karena saya merasakan support system yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi sekali lagi, support system ini memang berawal dari keluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah atau bapak ibu di rumah yang mempunyai putra putri yang difabel, yang pertama dilakukan adalah jangan sampai kemudian dia diisolasi, tidak diajak keluar, dia dianggap sebagai suatu aib, apapun keadaannya loh ini. Katakan saja bahwa saya mempunyai anak, dan ini adalah anak saya, dan ini saya syukuri. Karena pertama, ketika kita merasakan cinta dari lingkup kita, dari keluarga kita, kita merasakan bahwa saya mampu, saya merasa dicintai, saya mampu untuk bertumbuh. Ketika lingkungan keluarga kemudian menerima, kita maju nih dalam lingkungan yang lebih besar. Lingkungan keluarga besar misalnya, yang kemudian mereka ada. Teman-teman dalam lingkungan keluarga besar saya itu, tidak ada yang kemudian kalau ada saya yang kemudian, wah adik mesake ada itu, enggak. Sama aja, sama seperti yang lainnya. Kehidupan saya, permainan saya sama. Saya itu adalah anak kampung. Rumah saya dekat dengan kali. Rumah saya dekat dengan lapangan. Masa kecil saya angon wedus. Tahu angon wedus? Menggembala kambing. Permainan di sungai, lompat-lompatan di sungai, naik ke pohon, itu kita lakukan sama seperti yang lainnya. Jadi hal-hal kecil seperti inilah yang disebut sebagai sebuah support system. Support system di dalam sebuah keluarga, di dalam lingkungan, di dalam gereja itu sangat diperlukan bagi
seorang difabel. Sekali lagi, bukan berarti kemudian kita harus mengasihani kami, Anda harus mengasihani kami, tidak. Tetapi yang harus kita rubah adalah pola pikir kita. Bahwa kami adalah pribadi yang sama, pribadi yang bisa melakukan sesuatu dengan keterbatasan kami, pribadi yang bisa juga menjadi tempat Anda bercerita, ataupun kami bisa berkeluh kesah kepada teman-teman yang lainnya. Yang jelas, dalam sebuah gereja, dalam sebuah keluarga, support system ini menjadi sesuatu yang, kalau saya bisa mengatakan, yang harus ada. Bahkan mungkin kalau kita katakan bahwa tidak hanya untuk difabel saja loh. Teman-teman yang tidak difabel, teman-teman sekarang kan banyak sekali, kalau mungkin agak melenceng sedikit ya, teman-teman kita kalau teman-teman yang muda gitu, yang teman-teman SMA, SMP itu yang kadang-kadang menjadi pribadi-pribadi yang tidak, dalam tanda kutip, tidak seperti diinginkan, mencari sesuatu dengan hal-hal yang negatif, mungkin karena tidak menemukan support system ini. Ya kan, support system dalam keluarga tidak ada, support system dalam lingkungan tidak ada, ya sudah, dia dengan sendirinya ya melakukan hal yang dia inginkan gitu. Kalau mereka pun yang bisa melakukan sesuatu membutuhkan support system, teman-teman difabel juga sama, membutuhkan support system supaya kemudian bisa melangkah bersama menjadi orang-orang yang mengatakan bahwa kita adalah pribadi yang sama, kita adalah pribadi yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kelebihan itu ditutupi dengan kekurangan itu kemudian ditutupi dengan kelebihan gitu. Tapi buat saya ya kelebihan harus kita terima. Kalau kita punya kekurangan, ya kekurangan kita harus kita terima. Seperti itu, jangan ditutup-tutupi. Ya kalau saya pakai kerk, ya masuk saya kemudian berlagak tidak pakai kerk juga bisa juga. Ya sudah, itu diterima sebagai ini anugerah, dan yang pasti juga mensyukuri hidup, itu yang paling penting. Dalam keluarga ini tadi, bersyukur atas apapun yang diberikan. Kalau teman-teman Anda mempunyai keluarga yang difabel, disyukuri. Bersyukur karena sekali lagi Tuhan tidak akan memberikan cobaannya kalau kita tidak mampu menghadapinya. Dan kami bukan sebuah pencobaan loh. Kami adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk Anda. Wah, luar biasa ini. Tapi memang ketika kita berbicara support system tadi ya Romo ya, memang tidak mudah ya ketika support system ini harus selalu dibangun dan disadarkan kepada umat, kemudian masyarakat dan juga gereja. Karena ya pola ini kan sudah terpatri ya, bahwa para teman-teman yang difabel ini membutuhkan sesuatu hal yang khusus dan lain sebagainya, yang kadang-kadang ini memang terlupakan. Ya, oke Romo, tidak terasa ini hampir 1 jam kita bincang-bincang ini. Tetapi kalau boleh ditarik benang merah Romo, apa yang bisa disampaikan Romo untuk kita semua para pemirsa, juga untuk teman-teman difabel, kemudian juga untuk umat, khususnya umat di Keuskupan Agung Semarang yang mendengarkan bincang-bincang kita ini Romo. Oke. Terima kasih Mananto. Untuk yang terakhir yang saya ingin mengatakan bahwa difabel itu bukan berarti harus dikasihani. Difabel itu bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika diberikan kesempatan, ketika diberikan support system, ketika orang-orang di sekitar kita tidak menganggap kita menjadi orang yang aneh, itu kita pun bisa mampu untuk menunjukkan sesuatu. Untuk teman-teman difabel, jangan pernah menyerah. Tetap berjuang, tetap melakukan sesuatu, apapun keadaan teman-teman, apapun yang kita bisa, syukurilah itu. Karena saya yakin kok dalam setiap hal itu Tuhan memberikan hal-hal yang bisa kita lakukan di dalamnya. Untuk keluarga yang memiliki putra-putri difabel, jangan ditutupi, jangan diumpet karena itu adalah anugerah, dan mari kita dukung mereka untuk mampu melakukan sesuatu. Dan kalau saya mengambil yang tadi, yang tagline besar yang juga menjadi moto saya pribadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa dalam setiap kelemahan kita, disitulah Tuhan akan menunjukkan karyanya yang luar biasa. Mungkin itu Mas Danto. Oke, baik, terima kasih Romo. Wah, ini luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan ini, di mana ada tema yang cukup menarik terkait untuk difabel ini. Sebelum kita tutup Romo, ini ada pengumuman untuk
terkait dengan dalam rangka rangkaian BKSN, bahwa dalam rangka BKSN ini juga akan diadakan webinar. Nah, salah satu webinar ini akan dilaksanakan besok Kamis tanggal 15 September tahun 2022 dengan tema Allah Sumber Harapan untuk Melawan Ketidakadilan, dengan narasumber nanti Romo Martinus Joko Lelono. Kemudian webinar ini juga gratis, dapat diikuti melalui Zoom maupun juga YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang dan juga PT Kanisius. Nanti webinar ini akan diselenggarakan pada pukul 18 sampai dengan 20. Jadi memang dalam rangkaian BKS ini banyak acara ini Romo ya. Gitu ya. Selain podcast ini juga ada webinar dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang pasti nanti akan ada banyak Romo juga yang akan hadir untuk ngobrol dengan teman-teman di rumah juga ya. Iya, betul-betul juga melibatkan teman-teman muda, anak-anak dan juga para dewasa tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih Romo Oot yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Iya, terima kasih juga Mas Ranto sudah diberikan kesempatan. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menonton obrolan kita di saat ini ya. Semoga obrolan kita ini memberikan inspirasi ya Romo, untuk teman-teman yang difabel, juga untuk seluruh umat yang juga selama ini berdekatan berdampingan dengan teman-teman difabel. Baik Romo, kita akan tutup obrolan kita hari ini dengan doa penutup. Nanti saya akan doa, kemudian nanti mohon Romo Oot untuk juga bisa memberikan berkat. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu, menemukan kehidupan sejati bersamamu. Kami boleh semakin memahami kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kelemahan kami. Semoga kami dapat mengamalkan hidup kami dengan baik, sehingga kami dapat memperkenalkan Dikau kepada sesama kami yang kami jumpai dalam hidup dan juga karya kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua yang ada di sini, teman-teman difabel, keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang difabel, seluruh usaha-usaha kita untuk teman-teman difabel diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Romo. Iya. Kita terima salaman kasih dulu. Mas Ranto. Sampai ketemu lagi. Yap. Cukup menarik perbincangan dengan Romo. Iya, benar. Salam juga untuk teman-teman di Kanisius ya. Baik, tentu saja. Terima kasih Romo. Iya. Untuk pemirsa, sampai jumpa nanti di podcast dan juga kegiatan kita yang lain. Terima kasih.